Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kembali lagi dengan kami di sini tim. Kasih langkah mundur langkah dan sote. Baik teman-teman, alhamdulillah pada malam hari ini tim Kasih bisa melanjutkan ekspor kembali. Namun Mas Diki nggak berangkat karena gantian istirahat. Nah, Liba. Kita sekarang mungkin kalau ada yang kurang enak badan kita gantian istirahatnya. Satu-satu. sip-sipan lah sekarang lah tim kasih masang sistem sip-sipan. Ya enggak, kalau lagi fit semua kita berangkat ya teman-teman ya. Ya, Jadi intinya kami berangkat itu untuk melaporkan mengenai progres yang kita dapatkan tadi malam. Ya. Dari apa isi surat yang diberikan oleh Ki Bagus Mungkur Hanjang Kepi terhadap si Nyai Lasmini, betul. di situ saya mencurigai ada beberapa barang yang mungkin digunakan untuk mengelabuhi para umatnya melalui suara patung. Betul. Bicara secara logika teman-teman, yang namanya patung otomatis kan memerlukan alat bantu lain agar bisa bersuara. Ya. Gampangnya kalau di bahasa kita kan pakai speaker lah ya. Ya, betul. Namun kan apa iya mereka pakai speaker? Tentunya kan tidak. Merek apa itu? Lah setelah saya selidiki dari isi surat tersebut ternyata ada beberapa bahan ya, yang sengaja dibawakan oleh si sang pemesan yang bernama Haidan Samiri itu berupa kalung, cangkir, bandulnya, sama lonceng. serta besi panjang dan mata. Ya, itu memang sudah dibawakan langsung oleh sang pemesan. Jadi si Bagus Mungkur atau Mahur Wiransa itu hanya membuat patungnya saja. Ya. Dan di situ memang tertulis ada spesifikasi batu-batu yang dipilih teman-teman. Nah, dari hal tersebut mungkin saja, ini kan baru mungkin ya, mungkin saja jika patung itu bisa mengeluarkan suara dan suara itu akan disampaikan terhadap umatnya dan umat itu akan merasa kagum, Seolah-olah menjawab, berarti kan ada memang teknologi lah ya, Mas. ya mungkin teknologi atau mungkin permainan lah lebih tepatnya. Iya, Entah itu nanti melalui makhluk apa-apa. Namun sampai detik ini mereka itu selalu gagal untuk mencari tahu sumber patung itu dari mana. Mungkin sehingga mereka malah semakin percaya. Itu satu. Yang kedua, berarti atas apa yang mereka panjatkan doa di depan patung tersebut dan akhirnya mereka benar-benar terkabul, berarti kan memang sudah ada tim-tim khusus. Oh, tim sukses. Tim suksesnya ya. Selain untuk mendengarkan doa, menjawab doa dan mengerjakan apa yang mereka inginkan umatnya. Iya. Cuman yang di sini jadi pertanyaan, bila mana kayak doanya yang cukup sulit itu mengabulkannya gimana, Mas? Yang kira-kira mustahil dilakukan makhluk itu loh. Kata-kata mungkin. Sugesti. Ya, Sugesti. itu ya teman-teman ya. Sebenarnya ada apa sih di balik patung Lembu Samiri tersebut sehingga kok sekarang jadi marak sekali di wilayah ini, mereka berbondong-bondong pada masuk ke sana. Nah, itu PR kita. Betul. Ya, malam hari ini kita harus melakukan sebuah progres karena kita benar-benar beberapa hari ini ketinggalan progres terus. Ya, di lain sisi cuaca lagi ekstrim banget di sini, hujan terus teman-teman. Ya, kita memaksakan sudah pernah, ujung-ujungnya besoknya malah kelejengan. Ya, akhirnya kami ketinggalan progres. Wong tua. Setel kendo malah ketinggalan. Yes, nggak apa-apa lah. Yang penting kita bergerak. Kuncinya nomor satu, kita bergerak. Bismillahirrahmanirrahim. Tim kasih langkah mundur langkah sote. Ya tuh di garis bawahi. Yang penting bergerak. Kalau masih bergerak berarti masih hidup. Kalau nggak bergerak dikira patung. Nah itu. Intinya jam 18.20 jenengan itu sholat terlebih dahulu baru saksikan video tim Kasih. Siapin cemilan dan makanan. Jangan di-skip. Jangan di skip. Iya mas. Ya berapa sen? Buko. Nah kau sing seberumah ngana. Kau bekas itu bukan lagi loh. Itu aja apa?
Saya gentok apa? Ada orang apa enggak? Itu bergerak kenapa mas? Apa? Wong ritual sih temenan nggih. Assalamualaikum. Apa mas? Apa mas? Udah saja kok. Kayak mayat ini kon. Iya mas. Iya tangannya mas ki. Tangannya ki. Seperti orang. Ini tangan. Pilih mas. Mas hati-hati. Bang. Sel. Sikil gue. Iya. Mayat sih mas. Mayat apa mas? Bukan sikil ini gue. Mau jebakan mas, mau jebakan. Hati-hati. Siap-siap dos. Mau nyerang. Ada yang belakang menyerang benar lagi juga. Orang lagi naruh ngatar sikil gitu. Hah? Tendang itu ya. Hati-hati dos, siap-siap dos. Bisa tutupi 30 bagus. Masa apa? Mau ada tumbal apa bro ya mas? Masalah maning. Kita bingung anggar nang alas ketemu kayak gitu li. Terus apa yang lagi? Telepon apa? Misalnya ditunduknya ngadu paling orang nggak bawa mobil. Atau nang mencekang gini tuh. Lanang tuh. Jon, beri gue. Ya nggak punya, bukan wilayah kita. Ya 911. Nah, mau pas lagi koordinasi ngobrol orang jalan. Ya nggak minta nomornya aku. Ngobrol toh ya nomor pribadi kayak. Oke, sadem banget cuy. Beri gue. Kita yakin kan. Mas, Jon. Berhenti buat mas, Tidak mas. Mas. Mas, berhenti buat mas. Hati-hati. Mas. Jon berhenti pas mbak. Siapa itu? Hei. Hei. Astagfirullah. Aduh, matanya beribat, Mas. Matanya beribat. Matanya beribat. Siapa mas kayak mas? Mas, hati-hati. Mas, hati-hati.
Ayo ya. Serah. Ayo Gun. Ayo. Kisah kondisi bae lah Mas ki lho, kepriwe kok? Kok ngadep ngene. Jan. Kuwi nang ngarepe kuwi. Tangane. Kuwi. Gun. Berapa tiap beri? Mantan dia. Bubuk merica ya mau merica kok. Nyatak banget kok. Nyatak banget ning sumur. Nyengat iki lho. Iya, bau merica mau. Tapi kadene lah kayaknya orang ana Mas. Pinter kae. Dinung kan. Sok Langsung makan. Masa obor-oboran kan Mas? Aman Gun? Mantan mendingan aman. Mantan mendingan. Tapi langsung yang paling jaket yo. Kayak nyatak bau lada. Ingat banget gua langsung pusingnya privat. Iya kayaknya lada. Tapi Merica. sempat ngomong-ngomong apa kayak Gun? Kerungunnya bujang itu. Untuk anak kok. Bujang aneh. Bujang siapa? Bujang kan sambutan laki-laki muda. Bujang. Ya sih daripada kita bahagia di sini sementing kita aman yuk. geser. Mas Maya teh Mas hilang Mas. Memang kok. Kok berdos nyontok timburi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda Bib? Ada apa? Kalian terlihat panik sekali. Walah. Mayatnya hilang atau Anda Bib? Gimana ada mayat? Ternyata di budaya aja itu. Loh, apakah dirimu tidak tahu kalau itu? Real. Tunggu dulu. Kenapa kau menggunakan di budaya? Apa ada keanehan atau bagaimana? Kalau dilihat secara visual itu nyata. Oh. Kita kain pun pakai kain jari biasa yang Dipegang itu kepegang. punya kita. Namun ketika kita coba geser karena ada tiba-tiba serangan, tiba-tiba hilang kontak ini. Jangan sekejap itu. Dengan 2 detik lah. Sama obor-obornya hilang. Ya mungkin kalau manusia cepet banget. Ya tapi kayak peninggalan itu lah bahaya. Begini, saya sengaja mencari dirimu. Ini saya mau menginformasikan mengenai Pinoro. Oh ya si Pinoro. Kemarin saya ketemu sama si Diki dan yang lain, tapi dirimu tidak ada. Bagaimana keadaanmu sudah membaik? Alhamdulillah kenyang. Badanmu semakin gemuk saja. Alhamdulillah. Suruh diet itu tuh tapi. Ada obat diet terbaik ada ya. Apa? Obat diet terbaik. Ada. Seperti ini. Kemarin saya dipanggil sama ini si Ate untuk datang menjemput si Pinoro. Ternyata Pinoro dilepaskan dari pihak sana itu dilepaskan dalam keadaan terkena penyakit sangat licik sekali. Sedangkan sandaan dari kita siapa namanya? Yang ditukar. Yang Rizkan. Nah ya si Rizkan kita memberikan dengan Senang hati. utuh. Iya. Kenapa mereka memberikan dengan ada penyakitnya? Kan sialan itu. Itu gimana tuh Tabib? Nah itu. Sudah diteliti? Saya sudah meneliti dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu sampai 5 kali. Saya tidak sendirian. Ya, untuk mengecek semuanya. Saya ambil contoh yang pertama. Ambil darah yang pertama.
Saya masukkan ke laboratorium saya. Saya teliti satu persatu dengan teliti, tidak ketemu. Kedua, hasilnya sama, tidak ketemu. Tapi si Pinolo itu, keadaannya itu semakin membunuh. Dari kulitnya, dari dia mengeluarkan keringat, tapi baunya tidak sedap sekali. Semakin aneh di situ. Saya ambil lagi darahnya, rambutnya, semuanya saya ambil. Sampai akhirnya saya mengundang teman saya untuk membantu mengecek apa yang terjadi sebenarnya. Teman saya datang 3. Sama. Dan yang kelima kalinya itu benar-benar awalnya kita benar-benar menyerah. Tapi ada satu kejanggalan yang dimana kita temukan dari penglihatan saya itu kayak ada gumpalan-gumpalan kecil dan apa namanya kelihatan. Kau tahu pasir ketika Pating perentul. nah itu dari situ Bintik-bintik. ya bintik-bintik itu saya ambil. Apa ini sebenarnya? Saya benar-benar terkejut. Terkejut? Di zaman sekarang masih ada virus itu datang lagi. Saya benar-benar Oh, terkena virus. terkena virus. Tunggu dulu Tante Tabib. Zaman sekarang virus itu datang lagi. Iya. Berarti zaman dulu sempat Begini, saya jelaskan. Virus yang saya temukan itu ternyata itu adalah virus Cordida 1.13. Crot juga. Cordida, Crot. iya Cordida, Crot mungkin ya. iya Crot apa crot? cece, Crot. iya Cordida Crot juga. 1.13. 1.13. Gue baru dengar itu. Ya, memang kalian pasti baru dengar. Saya jelaskan. Cordida itu adalah virus di mana era zaman dulu sudah ratusan tahun yang lalu itu digunakan di saat zaman perang untuk senjata rahasia dari musuh yang biasanya digunakan ketika di peperangan itu ada yang sembunyi di dalam tanah. Itu virus itu bisa dituangkan ke dalam tanah. Dan seketika ditutup, nah korban yang di dalam tanah itu seketika akan terkena virus itu. Itu cara penggunaannya. Tapi itu sangat lama sekali. Virus Cordida. Ya, Cordida Cordida. 1.13. Nah, maksud dari Cordida 1.13 itu apa tuh tadi? Cordida itu memang virus yang nama virusnya yang menjalar ke seluruh tubuh dengan metode seperti itu bisa caranya. 1.13 itu adalah jarak waktu ketika misalkan dirimu terkena virus itu dalam kurun waktu 1 jam 13 menit itu virus itu akan menguasai secara sempurna di dalam tubuhnya. Itu kenapa dinamakan Cordida 1.13. awalnya hanya senjata perang. Senjata perang. Kenapa saya mengatakan muncul lagi? Di zaman dulu itu semua para tabib itu sudah meneliti dan menyatakan virus itu sudah punah. Itu yang membuat saya terkejut dan kaget. Kenapa di era zaman sekarang virus itu muncul lagi? Itu bukan 1 atau 2 tabib yang meneliti, termasuk saya, teman saya di seluruh dunia. Sebentar Tante Tabib. Kalau misalnya itu virus memang sudah punah, yang saya tanyakan virus itu memang bagian dari alam apa buatan? Buatan manusia. Buatan makhluk pasti. buatan makhluk. Karena di zaman dulu itu kan dipakai untuk Meracun, strategi ya? perang meracun. Nah, Bahayanya jika didiamkan itu 1 jam 13 menit itu akan menguasai semuanya. Fatalnya dia akan mati dengan aliran darah yang beracak, tidak beraturan, dan otak pun tidak kesuplai dari oksigen lama kelamaan mengecil
kulit akan berubah warna menjadi kusam, busik bahasa itunya. Ya, kusam juga. Ya. Bibir pecah-pecah, rambut mengeriting, lama-kelamaan rontok. Tapi itu kayak virus-virus pada umumnya apa enggak, maksudnya yang kayak nular ke temennya atau gimana gitu? Itu bisa menular, sangat bisa menular. Makanya jika terkena virus itu kita tidak mempunyai banyak waktu. Kita hanya diberikan waktu 1.13. 1 jam 1 jam 13 menit. Itu yang harus kita cepat-cepat penanganan. upayakan dan penanganan si korban itu. Nah, si Binoro kira-kira terselamatkan atau tidak, Tuan Tabib? Insya Allah, karena itu sudah ketemu titik virusnya. Tapi itu hanya penanggulangan pertama. Karena virus itu dinyatakan punah, kita para tabib itu harus benar-benar meracik kembali dari bahan satu dan bahan yang lain untuk bisa mencegah virus itu Menyebar. menyebar. Berarti menular, Mas. Nah, Bisa ke manusia juga. Oh, tentu bisa. Tentu bisa, sangat bisa. ya Tuan Tabib hati-hati kan yang penanganan langsung kepada Binoro. Ya, itu saya sudah memakai peralatan sedemikian rupa. Sarung tangan, APD. penutup itu. Nah, biasanya yang paling cepat virus itu masuk di dalam pernapasan. Oh, melalui udara. Iya, melalui udara. Itu sangat cepat sekali. Sedangkan semua makhluk hidup pasti bernapas. Itu yang sangat bahaya. Nah, ini yang dari perjalanan saya dari rumah ke sini itu yang bertanya-tanya. Virus itu ada yang menciptakan, sedangkan kesepakatan tabib seluruh dunia sudah menyatakan punah. Punah. Kenapa muncul lagi? Berarti kan memang ada makhluk ataupun Siapa? siapa yang bisa menciptakan itu. Entah itu anak turunan dari perang zaman dulu. Entah itu dia tidak sengaja membuat virus, tidak sengaja tidak mungkin. Ya mungkin ada buku. Nah, Buku itu sejarah. yang saya maksud. Berarti di sini poinnya, Tuan Tabib, agama para adumah juga dia memiliki persiapan yang mungkin itu bersumber dari era zaman dulu ataupun cerita zaman dulu. Nah, itu berarti. Ada kemungkinan senjata-senjata ataupun benda-benda yang semacam itu yang dulu pernah digunakan dan sudah tidak digunakan lagi, sekarang digunakan oleh agama para adumah. Ya, itu. Itu menjadi kelemahan kita, Tuan Tabib. Bahaya banget ya. Ya, iya. Soalnya kita tidak tahu teknologi zaman dulu seperti apa. Gun, berapa mas? Terus kau sih nyakapnya dengan dokter ya apa matanya? Iya, kau sih mana terima. Nah, becak dengan nih. Kalau di sini Gun, ini aku tadi habis diserang Tuan David. Iya, diserang sama bubuk merica kayaknya loh, matanya. Perih. Tutup. Tapi dia tidak apa-apa tadi waktu di Matanya perih Tuan David. perih matanya. Bubuk apa itu Tuan David? Kira-kira yang disebarkan. Matanya dibuka Gun. Astagfirullah. Gawat sekali. Maksudnya gimana Tuan David? Kau sini. Kau melihat itu? Yang seperti pantulan-pantulan saya. Itu apa artinya? Ini yang saya temukan di dalam darahnya Binoro. Ini terkena virus codida. Astagfirullahaladzim. Kenapa virus? Yang benar David.
Masal. Tadi yang dilempar bubuk itu berarti adalah serbuk yang sudah tercampur dengan virus itu. ya cepat ini harus ditangani. Benar-benar ini harus cepat-cepat ditangani. Aduh. Coba saya cek terlebih dahulu terkena atau tidak. Gun kok priwe Gun? Apa sih awalnya? Ora kok ndelok-ndelok matane iki kenapa ki kok? Majalahnya majal lemes kok, Los. Ah, Dirimu aman. Coba dirimu. Dirimu coba. Dirimu. Apa asap itu? Itu. Mundur. Sakon priwe kowe? Mundur dulu, mundur. Kau jangan mendekat itu. Itu gimana tuh Tabib? Tahan, jangan sampai mendekat. Jangan mendekat. Tuan Tabib itu gimana tuh Tabib? Sakon kebul. Daripada kalian semua terkena virus itu. Astagfirullah. Kalian tetap jaga jarak. Napas kalian jangan terlalu lama. Hah? Tutupan apa tuh Tabib? Iya benar. Gun. Tahan Gun. Itu gimana tuh Tabib? Tunggu sampai gumpalan asap itu hilang. Tapi itu kayaknya kesakitan tuh Tabib. Tutupan Dos. Iya. Aman, cepat. Hah? Kemari. Astagfirullahaladzim. Gun. Jan. Ini apa yang harus dilakukan tuh Tabib? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Seperti ini. Kita tidak memiliki banyak waktu. Kita memiliki waktu 1 jam 13 menit. Kita harus benar-benar sebelum waktu itu habis. Kita harus benar-benar mencegah. Dengan cara seperti ini. Saya berikan dirimu petugas. Kau bisa mencari daun pohon pisang. Untuk menutupi semua badan ini. Dan Saya Tuan Tabib. kau mencari lumpur. Lumpur. Iya. Iya Tuan Tabib. Yang dimana lumpur itu nanti saya campur dengan racikan saya. Dan saya bacakan mantra. Nanti kau baluri semua. Setelah sudah dibaluri, kau bungkus badan ini dengan daun pisang. Dengan bertujuan apa? Agar virus yang di dalam itu bisa mengumpul menjadi satu, tidak menjalar kemana-mana. Bahasa kaliannya diungkep. Kau mengerti maksudku? Paham. Cepat sekarang mencari pohon itu. Kamera gunung Dos. Iya. Oh, lumpurnya. Saya menunggu di sini. Ini gimana Mas? Dimatiin dulu apa gimana Mas? Kau yakin masih bisa mendengarkan suara?
Kau tahan. Jangan ikuti virus itu menjalar. Kau lawan sebisamu.